Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amarna bittihadi wal ihtisami bihablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita dapat bermajlis taklim. Tempat yang paling mulia adalah bermajlis taklim. Dan tatkala kita hari ini beriktikaf di masjid yang Allah berikan kepada kita adalah keutamaan beriktikaf, maka tatkala kita niat iktikaf di Masjid Al-Munawwarah ini, maka Allah jauhkan kita dari api neraka 2 kali jauh dari paret. Apa maksudnya? Allah jauhkan jarak dari kita itu jauhnya antara langit dan bumi 2 kali. Allah jauhkan daripada api neraka. Maka hari ini itu termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, berikan kabar gembira kepada kita. Aqrabukum minni fil jannah man aqsara salatan alayya. Nanti kamu akan paling dekat bersamaku di dalam surga bagi orang yang banyak membaca selawat kepadaku. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati, yang kita muliakan pengurus Masjid BKM Al-Munawwarah Pelindo, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang lalu kajian kita adalah kajian fikih. Tetap kajian fikih namun dalam kitab Udhiyah, yaitu tentang memotong hewan kurban. Namun hari ini saya bahas karena berdekatan materinya ada tentang Kitabul Aqiqah, yaitu tentang akikah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa segi syariat yang dikatakan akikah? Adalah hewan kambing yang dipotong sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran bayi kita. Pertama itu secara syariat adalah rasa syukur kita kepada Allah atas lahirnya bayi kita. Mana dalil tentang akikah? Maka disunnahkannya akikah, kata Rasulullah SAW, al-ghulamu murtahilun ba'aqiqatih. Bayi itu tergantung dengan akikahnya. Tuzbahu an yusari, disembelihkan untuknya pada hari yang ke-7. Itu sunnahnya, pada hari yang ke-7. Wa yulaku ra'suhu, dicukur rambutnya. Wa yusamma, dan diberi nama. Sebetulnya kalau melihat konteks hadis ini secara urutannya, kita mengadakan akikah. Setelah kita mengadakan akikah, kita cukur rambut bayi. Setelah mencukur rambut bayi, baru menamahkan bayi tersebut.
Namun lazimnya di masyarakat kita, ketika kita mengadakan akikah, penambalan nama, lalu pemotongan rambut dan tidak dicukur pada saat itu, bisa saja besoknya dicukur. Kalau konteks hadis itu secara urutannya, karena pakai waw atau dalam ilmu nahwu itu berurutan. Dan berurutannya apa? Yang pertama melakukan akikah. Setelah akikah kita cukur rambut anak tersebut. Setelah cukur rambut anak tersebut barulah diberikan namanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa manfaat yang mana tergantungnya seorang anak itu dengan akikah? Maka menurut Imam Ahmad, maknanya adalah anak tersebut tidak dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya apabila kita tidak dapatkan akikah tersebut. Sebagian ulama berpendapat maknanya adalah anak tersebut tidak dapat tumbuh secara normal jika tidak dikeluarkan akikahnya. Sebagian ulama berpendapat maknanya adalah untuk melepas sang bayi dari ikatan gangguan syaitan yang tatkala itu sang bayi keluar dari ibunya ke alam dunia ini. Itulah di antara manfaat kita melakukan akikah. Apa hikmah dianjurkan melakukan akikah? Hikmahnya adalah untuk menampakkan rasa bahagia atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Senang kita, bahagia kita, bangga kita punya anak. Yang kedua, untuk menyebarkan nasab sang bayi. Ini anakku, ini bin, ini anakku. Sehingga apa? Orang-orang tahu, oh sekolah itu anaknya sekolah itu anaknya sekolah. Nanti ada juga cara akikah anak yang dalam hubungan perjinaan. Bagaimana cara mengakikahkannya? Insyaallah nanti akan kita bahas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melakukan akikah itu hukumnya sunnah menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Namun ada juga pendapat menurut Imam Abu Hanifah hukumnya mubah, boleh melakukan akikah. Menurut pendapat Imam Lais dan Imam Hasan Al-Basri hukumnya wajib. Bayangkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan akikah itu hukumnya wajib. Menurut pendapat sebagian ulama hukumnya adalah makruh. Karena kita banyak bermadzhab Imam Syafi'i, maka melakukan akikah itu adalah hukumnya sunnah. Lalu siapa yang berhak melakukan atau mengeluarkan akikah ini? Yang pertama adalah orang yang memberikan nafkah. Siapa? Ayah. Ternyata ayah tidak mampu, ibu. Kalau ibunya mampu, yang punya pekerjaan, punya rezeki lebih. Ternyata dua-dua ini tidak mampu. Siapa yang sebaiknya? Anaknya ketika sudah balik, ketika punya kemampuan. Jadi hukumnya apa? Boleh kita mengakikahkan diri sendiri apabila kita belum diakikahkan oleh orang tua kita. Batas kapan usianya? Tak ada batas. Tak ada batas. Ada jemaah nenek-nenek, Ustaz, saya ini Ustaz baru dapat kabar, baru cerita, saya ini dulu belum diakikahkan Ustaz. Macam mana Ustaz? Saya bilang akikah sendiri. Mampu nenek akikah sendiri? Mampu. Tapi ada satu syarat nenek bilang. Apa itu? Nenek jangan minta diayunkan. Dan saya sampaikan jangan minta diayunkan. Takutnya pula nanti minta diayunkan.
La ilaha illallah. Nah, lalu maka kata Rasulullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqra an nafsihi ba'da Isa nabiyyan. Dari sahabat Anas berkata, sesungguhnya Nabi memotong akikah untuk dirinya sendiri setelah beliau dilantik menjadi Nabi. Berarti berapa umur Nabi setelah dilantik? Umur 40 tahun barulah Nabi mengakikahkan dirinya sendiri. Tidak boleh bagi wali sang bayi memotong akikah dari harta sang bayi jika bayi tersebut memiliki harta. Meskipun akikah tersebut untuk kepentingan sang bayi. Yang kedua, bahwasanya siapa yang mengakikahkannya, ada yang berhak mengakikahkannya adalah orang yang menjaganya, orang yang merawatnya, orang yang membesarkannya. Anak angkat, contohnya kita yang mengakikahkan keponakan, orang tuanya merantau, kitalah yang menjaga, maka kitalah yang berhak untuk mengakikahkannya. Kemana pahalanya? Pahalanya adalah siapa orang yang mengakikahkan anak tersebut. Ayah angkat, maka ayah angkatlah akan mendapatkan pahala. Kebapaan, maka kebapaanlah yang mendapatkan pahala. Nah, selanjutnya jenis hewan akikah. Jenis hewan akikah. Jenis hewan akikah ini boleh dijadikan sebagai akikah. Di antaranya apa yang dikatakan yang boleh dijadikan hewan kurban sama dengan boleh dijadikan akikah, yaitu unta, sapi dan kambing. Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Oh, banyak rezeki kita, akikahkan unta. Tak cukup unta, akikahkan sapi. Tak cukup sapi, akikahkan kambing. Tak cukup kambing, akikahkan ayam. Bisa? Tak bisa. Akikah ayam tak bisa. Apalagi akikah yang lainnya. Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama, tidak sah akikah kecuali hanya dengan hewan kambing. Ini sebagian pendapat ulama, tidak sah selain kambing. Sedangkan Imam Syafi'i boleh unta, boleh sapi, dan boleh kambing. Nah, kadar penggunaan hewan akikah, 1 ekor unta dapat digunakan untuk akikah 7 bayi. Nah, itu dia. Unta, 1 ekor unta boleh diakikahkan untuk 7 bayi. 1 ekor sapi dapat juga untuk akikah 7 bayi. Sedangkan 1 ekor kambing hanya untuk 1 bayi. Sama seperti kurban. Kurban boleh kita unta sendirian, silakan. Boleh kita sapi sendirian, silakan. Boleh kita kambing sendirian, memang itu bagiannya. Begitu juga akikah. Boleh unta sendirian, boleh. Boleh sapi sendirian, boleh. Boleh kambing sendirian, boleh. Namun boleh juga unta untuk 7 orang anak bayi, sapi juga untuk anak 7 orang bayi, dan juga kambing untuk satu orang. Kapan waktunya? Maka afdalnya waktunya adalah sewaktu anak itu lahir dan sampai kapan saja. Waktu yang paling utama untuk melakukan akikah adalah hari yang ke-7 dari hari kelahirannya. Itu yang paling utama. Tak dapat 7, 14. Tak dapat 14, 21 dan seterusnya. Waktu yang tidak sah melakukan akikah ada sebelum lahir anak tersebut. Ada dalam kandungan, kita yakin akan lahir, kita mau buat akikah dulu, itu tidak sah akikah.
Karena kita tidak tahu apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan. Oh, sudah USG, tak jadi jamin USG tersebut. Hanya Allah yang tahu apakah itu laki-laki ataupun perempuan. USG nampak gambar hanya sebuah prediksi saja secara teknologi yang canggih, tetapi waktu lahir Allah yang lebih tahu laki-laki atau perempuan. Maka ketika kita mendapatkan anak, maka bersyukur kita. Mengharapkan anak laki-laki ternyata lahir anak perempuan, mengharapkan anak perempuan baru lahir laki-laki, maka tetap bersyukurlah anak. Apalagi anak orang Batak. Orang Batak itu kalau bisa anak pertamanya itu laki-laki. Ternyata anak perempuan. Kalau kami ini Melayu lebih suka anak yang paling besar itu adalah anak perempuan. Karena menolong emak ayahnya. Kami 10 orang, Pak. Saya anak yang keempat. Kakak saya paling besar. Paling besar itu dialah yang mengayomi kami. Saya waktu sekolah SD, dia yang membawa naik sepeda, dia antarkannya naik sepeda. Mama lagi mengandung melahirkan, kakak saya yang menyuci, memasak semuanya. Begitulah kakak yang paling tua itu, memang dia keras tetapi penuh dengan kasih sayang. Memang keras, cakapnya pun pedas-pedas orang kakak paling tua itu, tapi dia sayang, cinta sama adik-adiknya. Itu yang kami rasakan. Luar biasa, sampai sekarang itu terasa kami. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang akikah sunnah memotong 2 kambing untuk bayi laki-laki dan 1 kambing untuk bayi perempuan. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, anil zariya syatun wa anil ghulam satani. Untuk anak perempuan 1 kambing, sedangkan untuk anak laki-laki adalah 2 kambing. Namun jika memotong 1 kambing saja untuk anak laki-laki, maka tetap baginya mendapatkan pahala sunnah dalam melakukan akikah berdasarkan hadis Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqa'an al-hasan wal husain kapsan. Sungguhnya Rasulullah memotong akikah untuk Hasan dan Husain itu 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Itu untuk korban. Boleh 1 kambing untuk laki-laki? Boleh. Nah, perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kadar ini, menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, 1 kambing bagi untuk bayi laki-laki atau perempuan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu kadarnya 1 ekor untuk laki-laki, 1 ekor untuk perempuan. Menurut pendapat Imam Hasan al-Basri dan Imam Qatadah, tidak dianjurkan melakukan akikah untuk bayi perempuan. Itulah. Tak dianjurkan oleh Imam Hasan al-Basri dan Imam Qatadah bahwasanya anak perempuan itu diberikan akikah. Menurut pendapat Imam Al-Habib Idris bin Umar Al-Habsyi, 1 kambing untuk bayi laki-laki dan 2 kambing untuk bayi perempuan, dengan tujuan untuk menentang adat sebagian kelompok yang merasa sedih dengan kelahiran bayi perempuan. Kalau ada adat seperti itu, sedih. Seperti Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam, asal lahir anak perempuannya, tahu dia anak perempuannya, dia kubur hidup-hidup. 2 orang anak perempuannya dia kubur hidup-hidup karena melahirkan anak perempuan aib. Anak perempuan aib dulu masa Umar bin Khattab belum masuk Islam. Ketika selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, senyum Umar bin Khattab.
Assalamualaikum warahmatullah. Sedih Umar Khattab. Lalu sahabat melihat keadaan Umar, ditanya, wahai Amirul Mukminin, ku tengok ketika engkau salam menghadap ke kanan tersenyum, ketika menghadap ke kiri engkau sedih dan menangis. Ada apa gerangan wahai Amirul Mukminin? Maka apa kata Umar bin Khattab? Dulu teringat aku ketika hari ini aku dalam keadaan Islam, maka aku tersenyum. Dulu teringat aku dalam keadaan masih kufur, bahwa saya musyrik, tidak beriman kepada Allah. Teringat aku menguburkan anakku hidup-hidup. Menjadi aib. Kalau ada kelahiran anak yang perempuan sedih, kalau ada adat istiadat seperti ini, maka hendaklah dia mengekekahkan kambing 2 ekor agar terangkatlah derajat anak perempuan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara pembagian daging akikah? Disunahkan untuk mensedekahkan daging akikah itu setelah dimasak. Beda dengan kurban. Kurban itu afdalnya diberikan hewan kurban itu dalam keadaan mentah. Sedangkan akikah disunahkan setelah dimasak, dan lebih utamanya jika dikirim ke rumah. Itu baiknya. Kalau kita kan enggak kan, kita mengundang kirim ke rumah. Nah, dan boleh juga dibagikan sebelum masak. Hal ini pendapat mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, membagikan daging dalam keadaan mentah atau setelah dimasak hukumnya sama. Apakah boleh bagi orang yang menguburkan akikah untuk ikut makan daging akikah? Maka akikah hukumnya sama dengan hukum kurban. Jika akikah yang sunnah, maka boleh bagi orang yang memakannya untuk ikut makan akikah. Namun jika akikahnya wajib dikarenakan sebab najar, kalaulah aku nanti punya anak laki-laki, maka aku akan berakikah. Itu sudah najar, maka hukumnya wajib, haram dia memakan daging akikahnya. Haram dia memakan daging akikahnya. Nah, sunnah-sunnah dalam melaksanakan akikah. Pertama, memotong hewan tersebut setelah terbitnya matahari. Itu. Kedua, membaca doa pada waktu memotong doanya. Ketiga, disunahkan bagi yang melakukan akikah atau orang yang menerima daging akikah untuk tidak menghancurkan tulang-tulang kambing tersebut. Menghancurkan tulang-tulang tersebut dengan harapan semoga Allah memberikan keselamatan pada anggota badan bayi tersebut. Itu pula sunnahnya. Bagi kita yang akikah, bagi orang yang mendapatkan daging akikah itu, jangan dihancurkan tulang-tulangnya. Kan potong-potong aja lah paling kan. Potong tulang, jangan dihancurkan. Itu dia. Biar apa? Biar memberikan kesehatan pada anak tersebut. Ini dalam kitab Mu'nil Muqtas. Nah, apalagi disunahkan pada saat memasak daging tersebut agar dicampuri dengan yang manis, dengan harapan semoga Allah memberikan anak tersebut akhlak yang baik. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak yang baik sehingga dia dapat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka agak, kalau Jawa udah jelas, kalau Mandailing agak asam-asam, Melayu harus berloma. Kalau tak pakai loma tak sedap. Biar rumah condong asalkan gulai loma. Itu istilah orang Melayu, ya. Biar rumah condong asalkan gulai loma.
Kalau tak makan gulai lomak, entah cemana rasanya. Nah, apalagi ibu rahmat Allah, jika tatkala memasak daging tersebut dicampuri dengan sesuatu yang kecut, maka hukumnya boleh dan tidak makruh, karena tidak terdapat hadis yang melarang tersebut. Hal ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Romli, memberikan makanan rasa kecut hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah, apalagi ada penjelasan dari Imam Muslim, disunahkan membeli hewan akikah pada hari ke-7 hari kelahiran si anak, dan diajarkan pula untuk memberikan nama yang baik, juga mencukur rambutnya dan diajarkan di telinga kanan dan iqamah ketika dia lahir. Kira-kira Pak, banyak yang kadang salah ketika anak laki-laki diajarkan, anak perempuan diiqamatkan. Padahal Pak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, telinga kanan diazankan, telinga kiri diiqamatkan. Karena pernah kejadian ketika bidan yang melahirkan itu, dulu kan tahu bidan-bidan kampung, udah tua, rupanya setelah lahir anak itu dibersihkan, dimandikannya, pakaikan bedung, dikasih sama bapaknya, tolong nih Pak, iqamatkan Pak, karena anak bapak perempuan, diiqamatkan oleh bapak itu tersebut. Setelah iqamat, kencing anak itu, terkencing, bapaknya menggantikan popoknya, kainnya, ditengok rupanya laki-laki. Marah betul dia. Kenapa kau bilang tadi anakku perempuan, kau iqamatkan? Kata bidannya, apa salahnya Pak? Bukan apa salahnya, takut nanti besar melampai dia. Takut besar nanti melampai dia. Nah, itulah makanya dari kajian fikih, baik laki-laki maupun perempuan, telinga kanannya diazankan, telinga kirinya diiqamatkan. Nah, mungkin itu saja. Karena ada pertanyaan, baik, waktunya belum sampai setengah jam. Saya sedikit lagi. Nah, masalah yang berhubungan dengan akikah. Jika seorang menyembelih kambing dan niatkan untuk akikah juga udhiyah, kan ada campur untuk kurban, untuk akikah. Maka menurut Imam Romli, dia mendapatkan pahala sunnah dari keduanya. Dapat pahala sunnah dari keduanya. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, dia tidak mendapatkan pahala dari keduanya, karena keduanya amalan tersebut hukumnya adalah sunnah maksudah yang tidak dapat diperoleh hanya dengan satu kambing. Maka ada beberapa pendapat ulama. Saya mau kurban tapi sekaligus akikah, boleh mengikuti pendapat Imam Romli, boleh. Apalagi disunahkan juga untuk anak hasil zina. Nah, ini saya sampaikan tadi. Anak hasil zina agar dilakukan untuknya perkara-perkara yang sunnah dilakukan untuk seorang bayi yang dilahirkan dari bukan pernikahan, diantaranya adalah akikah. Akan tetapi sunnah untuk tidak dinampakkan. Sunahkan untuk tidak. Siapa mengakikahkan? Ibunya lah. Makanya lahir namanya mungkin Jainuddin atau yang lainnya itu atas nama bin siapa? Bin ibunya. Perempuan binti ibunya. Nah, itu dia. Nah, ini kalau hasil anak bukan hasil pernikahan boleh diakikahkan, tapi jangan dinampakkan.
makan, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Mungkin itu saja. Mungkin ada nanti pertanyaan, dipersilahkan. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian yang ingin bertanya seputar kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz. Ya. Saya minta kurang kedengaran Pak. Iya, dari sana nggak kedengaran juga tadi. Saya mohon ketegasan Ustaz, untuk bagian anak perempuan dan anak laki-laki itu berapa ekor untuk akikahnya Ustaz? Dan kalau sudah besar dia terhitung hutang atau memang sunat Ustaz? Yang dominannya gitu Ustaz. Ya itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Akikah itu hukumnya sunnah. Maka kalau orang tua tak sanggup, ya lepas sudah. Tatkala besar anak tersebut tak sanggup juga, lepaslah sudah. Maka akikah itu sunnah bagi orang yang sanggup, sama dengan orang yang melaksanakan ibadah kurban adalah melaksanakan untuk dirinya. Akikah itu adalah untuk anaknya. Laki-laki disunahkan 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Itu disunahkan. Jadi perempuan 1 ekor, laki-laki 2. Ustaz. Iya, perempuan 1 ekor, laki-laki 2 ekor. Namun apabila kita tidak sanggup 2 ekor, 1 ekor boleh dan tetap dinamakan akikah. Ada juga caranya Pak. Kita ini mau akikah betul anak kita, tapi duit tidak ada. Tapi jaminan duit itu ada. Contohnya nanti gajian boleh kita meminjam dulu sama orang, boleh. Yang penting bisa kita bayar. Tapi kalau tak ada jaminan, kita tak sanggup untuk membayar, nggak perlu kita meminjam untuk melaksanakan akikah, karena hukumnya sunnah. Kalau misalnya dulu kita nggak sanggup Ustaz, tapi sekarang pada dia udah dewasa kita sanggup, itu masih jatuh hukumnya sunat Ustaz. Macam mana? Dulu waktu dia lahir, Ya. kemampuan kita kurang. Iya. Kemudian setelah dia mulai dewasa, kita sudah mampu, orang tuanya mampu. orang tuanya mampu, Ya. apakah itu? 1. Maka kalau sudah balik besar dan dia punya nafkah sendiri, artinya dia mampu untuk mengekekahkan dirinya sendiri, maka yang afdal itu adalah dirinya sendiri. Kalau orang tuanya Ustaz, Tak jatuhkan hukum, karena pada saatnya tak jatuhkan hukum. Apa? tapi kalau orang tuanya melakukan juga nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa. Tapi kalau orang tuanya pun mau mengekekahkan anaknya, nggak masalah. Kalau dulu masih 1 misalnya anak laki-laki, Betul. kemudian kita mau 2, sekarang ini karena ada kita tambah 1 lagi, itu masih berlaku nggak hukum itu Ustaz? Masih boleh nggak? Boleh. Kita mengekekahkan cicil boleh. Cicil. Contohnya dulu kita cuma 1 kemampuan kita itu, tiba-tiba 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mampu kita untuk keduanya, tak apa-apa, bagus, boleh mencicil akikah, boleh. Cuman kaget aja orang, kayak apa lagi ini? Kata anakku, kemarin itu udah akikah. Aku curiga kau ya, anak kau akikahkan ini. Boleh Pak, mencicil boleh. Kedua, tadi kalau kita sudah besar, sudah bisa kita mencari nafkah sendiri, berpenghasilan sendiri, maka afdalnya mengekekahkan diri sendiri. Itu afdalnya, bukan orang tua, tapi kita sendiri yang afdalnya. Ya, bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami persilakan. Ya Ustaz, kayaknya
cukup Ustaz. Boleh. Kami persilakan Ustaz, doa Ustaz. Boleh. Kita ambil sedikit, ya, tidak sah membeli beberapa kilo daging kambing sebagai ganti akikah. Pergi ke pajak, beli berapa kilo, jadikan akikah, tak sah. Sama dengan kurban juga tidak sah, harus dipotong 1 ekor. Tidak sah membeli makanan pokok sebagai ganti dari pemotongan hewan akikah. Itu tidak sah. Memotong akikah lebih utama daripada bersedekah dengan uang seukuran harga hewan akikah. Itu dah lebih utama kita akikah daripada bersedekah dengan seharga hewan akikah tersebut. Ini saja, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, satu lagi ya, terlupa takut ini hukum juga, memberikan kaki kambing sampai batas paha kepada orang yang membantu proses kelahirannya, bidan atau dokter, dan yang lebih utama adalah kaki belakang sebelah kanan. Ini jalannya. Ingat tuh Pak ya, memberikan kaki kambing sampai paha, kaki kambing sampai paha kepada orang yang membantu proses persalinan kita. Ya, yang upload apa? Kaki belakang sebelah kanan. 1, 2. Berarti sebelah kanannya itu ambilkan sebatas paha, kasihkan kepada bidan atau dokter yang membantu kita. Dokter pula bercakap nih, kok ini aja parah kan kaki kocok ini, tapi itu diantaranya keabdolannya. Baik Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita tutup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma بالإيمان وانصرنا بالإيمان ودخل الجنة والإيمان. اللهم سددنا بالإيمان وقسنا من الدنيا والإيمان وخدم لنا من الجن والإيمان. اللهم طول أمورنا وصل أنسابنا ونور قلوبنا وسدد إيماننا وارشد أعمالنا وواسع رزقنا وللخير قربنا وارشد بنا وعلينا وجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة